Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah masuk semua? Baik, kalau begitu sambil menunggu ya, mau ingatkan kembali untuk sebelum kita mulai untuk presensi terlebih dahulu ya. Untuk link presensi sudah bisa diinput di Elena. Mungkin bisa diakses ya untuk presensi terlebih dahulu. Baik, apakah semuanya sudah hadir? Apakah ada yang sakit atau ada yang izin? Alhamdulillah kalau begitu, kalau sudah masuk semua ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu Sistem Informasi Geografis? Ya, betul. Sistem Informasi Geografis itu suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang bereferensi geografis. Baik, sebelum itu kita untuk penjelasannya saya akan izin share screen ya untuk materi ya, penjelasan. Mohon ditunggu sebentar. Sudah masuk. Jadi kalau begitu bisa kita mulai ya. Apa itu SIG dan definisi neutrali? Di sini kita akan membahas apa itu SIG, kegunaan SIG, komponen SIG, data SIG, sumber data SIG, dan konsep besar kerja SIG, tahapan proses SIG dan subsistem SIG, dan aplikasi SIG. Apa itu SIG? Sistem informasi geografi adalah suatu perangkat untuk melakukan koleksi, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data spasial yang bergeoreferensi dengan berbasiskan teknologi komputer. Teknologi komputer yang mampu untuk memasukkan, menyusun, memanipulasi, dan menganalisis data, serta menampilkannya sebagai suatu sistem informasi. Jadi, SIG itu suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola data atau informasi yang bereferensi geografis. Di sini ada definisi menurut beberapa sumber dari menurut Aronaf 1989. Sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Geographic Information System adalah suatu sistem basis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi yang bereferensi geografis. Langsung saja, ini sama ya menurut
beberapa sumber. Langsung aja ke intinya. Selanjutnya ada kegunaan SIG. SIG itu digunakan sebagai alat untuk melakukan query dan analisis, membuat keputusan yang akurat, dan produksi peta. Seperti gambar di bawah ini. Dan bisa lihat ya, kegunaan dari SIG. Selanjutnya ada komponen SIG. Apa sih komponen utama SIG itu apa aja? Pertama itu ada SDM, sumber daya manusia. Sistem komputer, hardware dan software, perangkat lunak dan perangkat keras. Data spasial dan atribut, metodologi atau prosedur. Di sini ada gambar dari komponen utama dari SIG. Ya, selanjutnya dari data SIG. Data SIG dapat dikelompok menjadi dua bagian, yaitu data spasial. Data spasial itu data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur ke ruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat bumi atau bergeoreferensi. Yang kedua itu ada data atribut atau atribut data yang artinya mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Selanjutnya ada sumber data SIG. Sumber data SIG itu cakup satu pemetaan nasional, satelit, fotogrametri, GPS, dan terestris. Apa sih itu GPS? Mungkin ada yang tahu GPS? Ya, GPS itu kayak lokasi kita ya. Dari sumber data SIG itu bisa terdapat GPS atau lokasi. Selanjutnya ada format data SIG. Data, model vektor, dan raster. SIG bekerja dengan dua format data, yaitu model vektor dan model raster. Apa sih model vektor? Model vektor itu point, length, atau polygons. Fiturnya ada rumah, sungai. Untuk fiturnya atau atributnya terus ada size, tipe, size ukuran, tipe, length. Raster itu lokasi, lokasi satelit, gambar satelit, dan foto. Kemudian sini ada konsep dasar kerja SIG. Data yang terkait dengan dunia atau world disusun berdasarkan tema atau manajemen data yang dapat berhubungan secara geografis. Dengan manajemen data tersebut, pertama, menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Dua, menggabungkan atau mulai dari beberapa lapisan atau tema sehingga diperoleh informasi baru. Jadi untuk manajemen data pada SIG itu sangat bisa menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada acuan geografis atau geographic reference. Acuan geografis secara implisit seperti lintang dan bujur atau koordinat kehidupan. Acuan geografis secara eksplisit seperti alamat, nama jalan, nama sungai atau nama
secara eksplisit pada alamat, nama jalan, nama sungai atau nama hutan dan yang selanjutnya tahapan proses SIG. Secara umum proses SIG terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada input data, manipulasi data, 3 manajemen data, keempat query dan analisis, dan terakhir visualisasi. Ini untuk subsistem dari SIG atau kerja. Bisa dilihat dari data inputnya, ada tabel, laporan pengukuran lapangan, data tematik, topografi, dan lain, udara, radar, dan data lainnya. Untuk outputnya, data outputnya di sini ada tabel, peta, laporan, dan software. Selanjutnya ada aplikasi SIG. Aplikasi SIG itu aplikasi yang telah menggunakan aplikasi SIG, itu ada Bakposul Kanal, BPPT, instansinya ya, ada Bapeda, PT Telkom, Departemen Kehutanan, BPN, BPPT, Pemda, Departemen Pertambangan, Departemen Perhubungan, dan lain-lain. Contoh aplikasi SIG itu yang pertama ya, aplikasi SIG untuk tata ruang wilayah, aplikasi SIG untuk pengembangan pertambangan, aplikasi SIG untuk informasi pertanahan, aplikasi SIG untuk utility atau telepon dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswa. Terus ini udah ada pertanyaan ya dari kolom chat. Bagaimana tahap kerja SIG? Baik, nah, saya jelaskan ya untuk data kerja SIG tadi di sini. Ya, untuk tahap kerja SIG yang pertama itu ada input, masukan atau input. Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer, atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Lalu masuk ke proses. Dalam proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, manipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Jenis analisis data sebagai berikut ya, ada analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, dan analisis garis beda dalam SIG. Untuk yang terakhir itu ada output. Pada output itu data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG atau output dapat berupa peta cetakan, rekaman, dan tayangan. Di sini ada tabel, peta, laporan, seperti juga ada tabel, laporan, lapangan, dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan lagi dari siswa. Ada yang ingin bertanya, bisa lewat chat atau VN, bisa unmute, langsung ngomong langsung ya. Jadi unmute mic-nya. Baik, sambil menunggu ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi perhitungan SIG ya. Menghitung SIG.
Apakah ada pertanyaan? Halo, ini pada tidur atau masih ada ya? Mungkin pagi-pagi sudah kuliah, masih ngantuk atau gimana? Mungkin jika tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini, pada pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian materinya. Bisa dipelajari lagi ya untuk materinya. Sudah saya share di Elena, bisa diakses dan bisa di-download untuk materinya. Mungkin kita tinggal beberapa pertemuan lagi masuk ke UAS ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan untuk kuliahan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Mungkin sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan untuk silahkan. Sama-sama semuanya. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa bahagia. Saya end meeting ya. Terima kasih semuanya.